few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomah Widianingsi dengan NIM 222111139 dari kelas HES5D dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi selama satu semester dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 oleh Bapak Juli Canto yang diterangkan oleh beliau. Pada pertemuan pertama itu ada pengertian sosiologi hukum. Kita membahas pengertian sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Fokusnya adalah memahami bagaimana hukum ini mempengaruhi perilaku sosial, bagaimana hukum diterapkan, dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat gitu. Terus pada pertemuan kedua yaitu ada hubungan dinamis. Kita membahas ada dua hubungan. Yang pertama itu hubungan yang mempengaruhi masyarakat. Misalnya nih, pemberlakuan hukum baru dapat mengubah kebiasaan masyarakat. Yang kedua, ada masyarakat mempengaruhi hukum. Kebalikannya. Jadi masyarakat mempengaruhi hukum ini adalah perubahan sosial, budaya, atau ekonomi dapat menyebabkan revisi atau penetapan hukum yang baru atau pembaruan hukum begitu. Terus yang ketiga, pertemuan ketiga ini membahas tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Apa ini? Materi ini membahas pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris ini menggabungkan metode normatif dan empiris. Fokus pada penerapan hukum dalam masyarakat melalui penelitian lapangan. Terus materi ini mencakup studi tentang efektivitas hukum dan pengaruhnya. Pendekatan yuridis ini juga berfokus pada kajian norma dan dokumen hukum. Keduanya digunakan untuk menganalisis masalah hukum, termasuk hukum ekonomi syariah kayak gitu. Jadi hukum hukum yuridis empiris dan yuridis normatif ini bisa digunakan dalam masalah hukum ekonomi syariah gitu. Yang keempat, pertemuan keempat ini membahas mazhab pemikiran hukum positivisme. Nah, materi ini membahas juga aliran positivisme hukum yang memisahkan hukum dan norma, pemisah hukum antara norma dan hukum, moral dan hukum, memisahkan antara keduanya. Positivisme hukum ini mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum yang sah. Ada dua aliran utama, yaitu positivisme analitis dan John Austin dan hukum murni oleh Hans Kelsen. Untuk selanjutnya, pertemuan kelima itu masih sama dengan pertemuan keempat, membahas bagaimana sih mazhab pemikiran hukum positivisme. Nah, tapi pembahasannya berbeda. Di sini saya merangkum beberapa materi membahas bagaimana sih aliran sosiologi legal jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum yang baik selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya adalah hukum positif dianggap efektif jika mencerminkan nilai-nilai sosial. Tokoh pentingnya adalah Eugen Herrlich gitu. Terus selanjutnya nih ada pertemuan ke-6. Nah, ini membahas living law dan utilitarisme. Ini adalah yang saya ketahui nih tentang pertemuan ini tuh hukum hidup yang berasal dari kebiasaan masyarakat, tradisi, dan norma agama yang diakui juga oleh masyarakat karena kewajiban moral. Terus pembahasannya itu mazhab utilitarisme yang fokus pada kemanfaatan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Yang saya ketahui seperti itu.
Terus pertemuan ketujuh nih, pertemuan ketujuh membahas tentang Ibnu Khaldun. Wah, siapa ini? Ada tokoh Ibnu Khaldun yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Adalah seorang pemikir muslim abad ke-14 yang terkenal karena teori-teorinya dalam bidang sosiologi dan sejarah. Ilmu Ibnu Khaldun mengembangkan teori Ashabiyah yang menjelaskan hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi, beliau membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan ya. Yang pertama ada masyarakat primitif. Apa itu primitif? Hidup yang berpindah-pindah dan belum mengenal peradaban. Yang kedua, ada masyarakat pedesaan. Yaitu hidup yang menetap dengan mata pencaharian dari pertanian dan peternakan gitu. Terus selanjutnya ada masyarakat kota. Yang terakhir ya, masyarakat kota. Masyarakat yang peradabannya sangat tinggi dengan ekonomi yang maju dan kebutuhan yang mewah gitu. Terus Ibnu Khaldun ini juga mengemukakan teori siklus sejarah yang menggambarkan 4 fase perkembangan masyarakat, yaitu ada fase pembangkitan, ada fase kegemilangan, ada fase kemerosotan, dan ada fase keruntuhan. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kontribusi besar memahami dinamika sosial dan sejarah. Terus selanjutnya ada pertemuan ke-8. Kita membahas tentang tokoh. Ada 2 tokoh, yaitu Max Weber dan Hart. Ini Max Weber itu adalah tokoh sosiologi, ekonomi, dan politisi Jerman yang jadi pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karyanya itu terkenal. Karyanya itu terkenal membahas rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan. Untuk selanjutnya yaitu ada Herbert Leonard Adolphus Hart. Itu adalah Silvus hukum Britania terkenal. Karyanya juga terkenal, The Concept of Law, kritis teori hukum John Austin. Hart mengembangkan teori pemisahan peraturan primer dan sekunder kayak gitu. Jadi pemisahan antara primer dan sekunder kayak gitu. Terus lanjut lagi, ada pertemuan ke-9 itu kita membahas bagaimana sih faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat. Nah, ini keefektivitas hukum adalah kemampuan hukum yang menciptakan situasi sesuai harapan, dipengaruhi oleh kualitas hukum, penegak hukum, sarana, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Diperlukan juga hukum adil, penegak kompeten, dan fasilitas yang baik. Terus selanjutnya ada pertemuan ke-10, ada Law Social Legal Studies, ada pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang law dan social control. Apa sih ini? Ya, ini pertemuan membahas tentang hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk mengawasi pemerintahan dan menjaga stabilitas masyarakat. Kontrol sosial ini bisa bersifat preventif atau represif dan bertujuan sebagai kedamaian. Terus ada pertemuan 11 ini Social Legal Studies, membahas Social Legal Studies. Apa sih itu Social Legal Studies? Social Legal Studies adalah pendekatan yang mempelajari hukum dan masyarakat. Tujuannya untuk menjelaskan peran hukum dalam kehidupan sehari-hari dan isu lain seperti pembaharuan hukum. Pendekatan ini menggunakan metode sosial untuk memahami efektivitas hukum dan konteks yang luas gitu. Terus pertemuan yang ke-12 itu
membahas tentang hukum progresif. Apa sih hukum progresif? Hukum progresif ini digagas oleh Profesor Dr. Satjipto Raharjo, fokus pada perubahan hukum sesuai perkembangan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Konsep ini juga menekankan moral kemanusiaan, fleksibilitas dalam pencarian keadilan. Terus selanjutnya ada pertemuan ke-13 ya, membahas bagaimana sih legal pluralisme dan studi hukum Islam gitu ya. Pluralisme hukum ini sendiri adalah adanya berbagai sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan Islam yang hidup berdampingan di masyarakat. Di Indonesia ini sudah ada sejak kolonial, meski sering terjadi konflik dalam penerapan hukum, keefektifan hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dengan tantangan utama adalah akses keadilan yang tidak merata dan kurangnya pengakuan pada hukum adat. Diperlukannya juga penguatan hukum adat, pendidikan hukum, dan kebijakan untuk melindungi kelompok minoritas agar pluralisme hukum bisa menciptakan keadilan yang lebih inklusif gitu. Terus lanjut pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir ini membahas tentang pendekatan sosiologi dan dalam hukum Islam. Nah, pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam bersifat normatif dan adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan perbedaan budaya dan sosial mempengaruhi pandangan ulama membentuk aliran hukum. Hukum Islam memahami sebagai gejala sosial yang mencakup pengaruh hukum dan interaksi antara umat beragama. Jadi seperti itu yang saya jelaskan, yang saya ketahui, yang saya rangkum dari pertemuan 1 sampai 14 selama 1 semester sosiologi hukum. Seperti itu. Harapan saya dan manfaat saya belajar sosiologi hukum ini, semoga saya dapat lebih mendalami bagaimana sih sosiologi hukum ini berperan dalam masyarakat begitu. Kayak saya jadi lebih mengetahui nih sosiologi dalam hubungan Islam, bagaimana pendekatan sosiologi dalam masyarakat kayak gitu. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.